Oktober 1967, aktivitas saya sebagai seorang seniman dan social planner. Dari saya menghasilkan rezeki, ini saya breakdown untuk memberdayakan masyarakat lapis bawah yang kurang beruntung. Mereka-mereka yang putus sekolah, sebagian anak jalanan, orang-orang yang belum menemukan pekerjaan, mereka yang terselimuti oleh banyak keterbatasan, karena nggak dilirik oleh pihak lain. Dan inilah saya ingin memimpin secuil bangsa ini dari komunitas mereka. Ini udah kumpul semuanya anak-anaknya. Ya. Wi man wi. Akhir mohon. Tugas sudah diselesaikan belum? 190 itu proses. Anton yang sudah terkirim berapa ya? Nanti kita per termin aja pengiriman. Kalau contoh kayaknya perlu dikasih kode deh, mananya itu. Lintas tetap yang lain gimana? Itu gimana prosesnya? Gimana? Kalau dari ceritanya mungkin misalnya biasa. Ini dirimit nih? Iya. Di antara tas laptop yang lain? Iya, biasa sekarangnya. Ini buat kawan-kawan yang ada di workshop ya, untuk perlu mengingat kembali produk kita ini awalnya dari mana, kemudian kita ini berbuat apa, target visi misi kita apa, jangkauan kedepannya apa, perlu diingat nih. Ini awalnya dari lukisan. Dari hasil lukisan saya ingin mengembangkan komunitas anak bangsa secara luas, dan saya ini targetnya ingin menciptakan orang-orang yang lapang hati. Nah, kenapa kita punya merek Amfibi? Amfibi ini hasil keuntungannya setelah dipotong untuk operasional untuk bulanan Anda semua, selisihnya ini akan kita tabung sedikit demi sedikit, kita pakai untuk pemberdayaan masyarakat, pekerjaan berkesinambungan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, untuk tambal sulam lembaga-lembaga pendidikan, terus tambal sulam bangunan-bangunan untuk ibadah, berikutnya bangunan-bangunan untuk keperluan hidup, diantaranya target yang kita inginkan adalah sumur di daerah-daerah minus. Nah, selama saya terjun di lapangan itu selalu saya dokumentasikan secara detail, mulai dari berangkat naik bis sampai di tempat di mana saya menjangkau target yang kita inginkan. Kerja di tempat kita ini mesti kita pahami bahwa ini adalah lahan ibadah untuk mengais nilai, tidak lain. Kalau hanya targetnya duit, terlalu cetek, kita hanya menjangkau target duit, terlalu sempit. Pertama saya nggak ikut. Ada beberapa temen yang ikut dulu kan. Kayak ya kalau kita bahasanya ngobrol ngawur, tapi intinya untuk suatu kebagusan ya, dalam kayak pengajian gitu ya. Basicnya kan Manhudir kan dari pesantren, tapi dia enggak pernah mengaku kalau dia dari pondok gitu ya. Tapi setelah intens, ada satu yang menarik di situ, apalagi tentang kemanusiaannya. Jadi apa yang dia perbuat itu semuanya hampir 99% untuk kemanusiaan. Kalau sosok Mas Nuril itu orangnya ya baik, disiplin, beliau bisa ngayomin, bisa didik, dan mungkin dia orangnya berjiwa sosial. Menurut saya Manuel itu orangnya baik, terus sosok yang membimbing. Selain itu orang yang bisa memotivasi ya. Hingga saya seperti ini dulu belum tahu apa-apa lah. Sampai sekarang saya bisa jahit, terus mungkin tahu bisanya membantu sesama, terus bisa mengerti satu sama lain, bisa bekerja sama.
Halo Ibu Rani, mau ngarder kanvas nih. Where is my bag? Yang ini nih. Iya. Coba. Filenya udah dikirim ke atas kan? Oke. Tinggal ya. Oke, thank you. Lukisan saya ini sengaja saya ciptakan dengan high quality. Akhirnya banyak kawan-kawan memberi ide bagaimana agar orang-orang itu bisa memiliki dengan harga yang terjangkau. Akhirnya saya terpikir oleh saya untuk membuat replika yang dibantu oleh kawan-kawan fotografer, dicetak di laboratorium yang mumpuni. Nah, dari hasil ini saya terpikir juga karena saya ini sering traveling, kawan-kawan juga butuh tas. Jadi tas juga bisa membantu anak-anak sekolah yang kurang mampu, yang mereka nggak memiliki tas. Akhirnya saya ciptakan bagaimana anak-anak yang ada di sekeliling saya ini memiliki usaha dan bagaimana suatu saat mereka juga berada pada ruang yang bermartabat. Memiliki. Ya langsung digulung aja nih. Gulungnya kan keluar kan? Ya, jadi nggak apa-apa nanti kan melar. Oke, makasih. Ini sekarang ngerjain apa nih, Wi? Ngerjain tas antam. Antam ya? Oke. Yang Ibadah Ar-Rahman kemarin udah selesai nih? Kemarin udah selesai. Kemarin berapa? Yang fase terakhir? 51. Tinggal ngirim aja. Oke. Man, PMBC berapa biji, Man? Berapa? 20. Kapan mau diselesaikan, Man? Nanti malam. Nanti malam ya? Coba lihat satu, Bat. Itu banyak yang udah kelar, Bat. Oke. Kemarin yang International Mathematics Competition untuk Dignas sudah selesai? Sekarang kita bisa istilahnya anak-anak yang biasanya juga kita sinergikan untuk apa yang kita makan bareng, yang kita dapat sedikit kita bagi sedikit, kita dapat banyak bagi banyak, ya kan. Kalau sekarang alhamdulillah kita bisa memberi lebih kepada mereka. Itu. Ya, saya juga dengar dari mereka juga ada sebagian yang udah bisa beli sapi, beli kambing, ada beberapa bisa. Ada yang udah keluar dari sini, mereka ikut beberapa teman, dia bisa beli sebidang tanah, sawah gitu, untuk modal dia nanti setelah tidak bekerja sebagai tukang jahit. Ini masih nerusin yang kemarin nih, no? Iya. Terus ini kemarin evaluasinya gimana nih? Ada penambahan nggak nih? Karena di sini tuh sifatnya kayak sejenis kekeluargaan, jadi enak buat ya kayak ibaratnya rumah kedua lah dari dibanding kayak di kampung sama bersama lah. Ya. Ini yang ini nggak ada tempat HP sini? Nggak dikasih tempat HP nih? Ya, mungkin bisa tambahin. Ditambahin nanti ya? Oke, catatan kecil, ini ada kunci ya. Oke. Ini tempat amplop ya, dalamnya ya. Ini udah diukur nih untuk apa itu? Ukuran botol sik yang kecil udah cukup ya? Sik cukup ya? Di kiri kanan saya banyak anak yatim, anak duafa, titipan pada tukang sayurnya saya bina. Pikiran saya tetap saya siapkan untuk konsen di sana. Bagaimana mereka tetap tumbuh? Saya bilang sama mereka, we have to grow, and we never stop to rise up. Saya bilang sama mereka, kita nggak akan berhenti sampai sini, walaupun ujian menerima sekian hebat, kamu nggak usah apa itu. Berpikir apa yang saya pikirkan. Kamu tetap konsen pada kerjaan kamu. Saya tetap mau merancang tas untuk kamu semua.
dan suatu saat ini akan saya pasrahkan hingga ke tingkat dunia. Dan Allah menjawab itu. Hingga representatif PBB pun mau memanfaatkan tas kita untuk para relawan mereka. Oke, udah siap. Yuk. Yang ke depannya mudah-mudahan kita bisa punya pabrik ya. Insya Allah. Mesti ya banyak berdoa. Banyak menyisikan. Target saya kalau masterpiece ini kejual akan saya bangunkan pabrik. Satu untuk ABB, satu untuk reptile. Ini perlu kita dokumentasi. Ini replika yang mau saya antar ke pelanggan, dan biasanya selalu saya foto, saya dokumentasi sebagai data dan sejarah perjalanan replika yang akan kita sumbangkan hasilnya untuk umat. Awalnya sampai saya tertarik, itu pertama temannya Mas Nuril, Ustadz Suud itu memperkenalkan, membawa brosur ke sini. Tapi pada waktu saya lihat, kok sepertinya kan banyak yang menawarkan kaligrafi ya. Terus di belakang ini dia ceritakan mengenai makna daripada penjualan kaligrafi ini, yaitu untuk menolong orang-orang. Coba saya mau ketemu dulu. Akhirnya saya dengar langsung dari Mas Nuril, ceritanya lebih panjang lagi, lalu mulai saya tertarik untuk beli. 70, dia harusnya lebarnya 70 kalau yang di sini. Oh itu ya. Kalau ini kan 60. Oh baik. Jadi 70 sepertinya lebih Cocok tepat. ya. Lebih tepat. Ya, yang warnanya cerah. Ya, boleh. Tinggal dipilih aja nih di antara katalog yang ada ini. Untuk mengembangkan komunitas yang lain yang posisinya jauh di pelosok, di pedusunan, pinggiran hutan, terutama saat ini yang sedang saya terjuni di pinggiran Ngawi Barat, perbatasan dengan Sragen, di suatu sekolahan. Juga membangun TK, tambal sulam madrasah, pemberdayaan masyarakat, sumur-sumur di daerah Minas bagi mereka yang kesulitan air. Filmnya yang di belakang sahabat saya itu. Tapi sisanya nggak ada. Nggak ada. Sebelumnya saya juga ada kaligrafi di rumah. Tapi setelah kita ganti dengan kaligrafinya Mas Nuril, ternyata Mas Nuril ini memberikan background di belakang kaligrafinya dengan penuh warna. Sehingga ruangan kami jadi berubah. Ruangan ini jadi hidup. Yang kami kejar adalah nilai di dalam hidup ini.